komponen-komponen tersebut nanti bisa saya taruh taruh di di Google Drive ya, itu di bio bawah ya. Untuk ES-like packnya, tekstur mungkin nanti saya berikan nanti RAR ya. Juga capek tuh guys, kalau kita rapiin tuh aset-aset atau instrumen-instrumen dari pekerjaan yang kita bikin, kalau berantakan itu sangat membuat mood kita nggak bagus dan memakan waktu yang lama. Nanti saya berikan link untuk packaging untuk aset untuk teksturnya dari tekstur PBR ya, dan ES-like nya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Oke. Ini MCB ya, MCB saya taruh di situ, dinding situ. Ini sudah langsung saya bikin untuk instalasi elektrikal ya. Gimana peletakan MCB, stop kontak, sama saklar. Sebenarnya kalau untuk gambar komponen untuk gambar ME sama gambar EE sama gambar struktur nanti kita pisahin filenya nanti. Jadi untuk file untuk arsitektur tersendiri, untuk file struktur juga tersendiri. Jadi ada 2 file atau 3 file dalam satu project yang kita buat ya. Itu untuk membackup dan merapikan satu-satu file yang kita kerjakan agar tidak berantakan, dan juga nggak terlalu berat satu file dalam satu gambar dalam satu file. Mungkin dalam satu gambar ada gambar struktur, ada gambar arsitektur, ada gambar komponen render. Jika itu ibarat jika itu satu file, ada komponen untuk render, ada untuk arsitektur, ada mobilernya, dan ada juga gambar struktur. Di gambar struktur itu kan banyak besi itu. Berapa banyak online-nya tuh diciptakan di komponen SketchUp. Itu satu file itu bisa mencapai itu 300 atau 400 MB. Saya siasati seperti itu tuh. Kalau gambar struktur nanti tersendiri, gambar arsitektur tersendiri, gambar render tersendiri. Nah, apabila kita kirim kita send to layout, itu bakal terasa ringan. Itu cara mensiasatinya guys. Kita bikin satu file. Itu kalau untuk saklar atau untuk kontak dinding itu biasanya standar kan 1,4, 1,5. Bisa kan itu dari lantai ya, 1,5 meter ya. Untuk toilet cuman satu saklar tunggal aja ya. Ini per kamarnya atau per ruang di luar saya kasih itu saklar ganda 2 ya. Ini kayaknya saklar untuk untuk kulkas kayaknya lupa saya kasih. Lupa nanti bakal saya rapin lagi ya. Saklar untuk kulkasnya lupa saya kasih. Cuma saklar untuk TV nanti yang saya tambahin nanti.
kontak ya, sorry, stop kontak. Itu setiap pekerjaan kalau siap selesai atau ada komponen yang kita delete, itu harus langsung kita kita purge, kita bersihkan agar file SketchUp kita terasa lebih ringan terus. Nggak mungkin dalam satu file itu ada file arsitektur, file struktur, dan file komponen untuk rendernya. Bakal berat nanti. Ini komponen untuk apa? Ini file untuk renderan nanti saya masukin. Nanti kalau mau masukin ke layout, nanti semua komponennya kayak kitchen set ini, terus lemari, tempat tidur, itu bakal dihilangin kan, di delete kan. Tinggal gambar arsitektur rumah aja dan atau gambar struktur rumahnya. Itu bakal meringankan file jika nanti kita send ke layout. Gitu. Saya harapin lagi nih. Memang kalau aset yang gratis yang ada di warehouse memang kebanyakan itu berantakan. Setiap pekerjaan, setiap komponen yang mereka buat tuh nggak di grup. Ini sink atau wastafel ya. Terus saya ambil lemari es atau kulkas atau kompor gas juga ya, untuk taruh di kitchen set yang bawah ya. Ini tipe 36 tapi isi furniturnya sudah keren. Walaupun rumahnya kecil, terlihat rapi ya dari dalamnya. Kayak ini nanti kalau untuk ambil interior hasil render yang dari rumah atau ruangan yang kecil itu bakal terbatasi oleh sudut pandang dari kamera hasil render, nggak bakal kayak realistis. Makanya kalau biasanya itu artis-artis yang bikin atau artis yang bikin gambar-gambar render yang ruangan itu kan selalu tuh ruangan besar tuh. Kalau untuk kamar, kalau untuk ruang tamu, kalau ruang kecil itu kebanyakan tuh yang di toilet itu, karena komponen toilet itu kan kebanyakan itu ada metal, ada keramik. Itu kan komponen-komponen yang gampang untuk dijadikan realistis. Emang kalau komponen untuk keramik atau granit itu kalau kita render itu sangat mudah terlihat untuk realistis, dan juga apalagi metal. Dan ruang makan dijepret aja, diambil capture yang sudut pandang ke kitchen set atau casing atau ke toilet. Tuh, ini saya cemot lagi roundtable. Kayaknya memang ruang kecil. Ini kayaknya rumah untuk suami istri yang baru menikah ini. Yang baru menikah dan sudah hamil dan akan memiliki seorang anak atau sudah punya anak sekitar 2 tahun atau 5 tahun. Karena kayaknya rumah ini sepertinya dana sudah siap, budget sudah siap. Mungkin
dia ngontrak lagi atau beli rumah-rumah KPR, maaf ya, kadang rumah KPR itu kan ada tergantung tukang sih. Saya cuman menyalahkan oknum, bukan developernya ya, karena developer pasti mengerjakan dan memberikan spek untuk klien itu pasti hasil dengan kualitas yang bagus. Itu kan memang tergantung dari tukangnya. Kadang itu kelalaian dari mandor juga, atau pengawas di lapangan kurang memperhatikan tukang. Kadang ada tukang yang mainin bahan, harusnya bahan dengan kualitas 1 dikasih kualitas 3. Itu yang sering terjadi kalau ambil rumah KPR atau rumah subsidi ya. Mohon maaf nih, biasanya itu memang itu sih keluhan dari konsumen yang telah membeli rumah-rumah tersebut. Nah itu adanya jasa swasta dan banyak itu. Dan makanya Nusa Karsa sekarang kita menawarkan jasa seperti itu, rumah kecil tapi dengan hasil yang mewah, yang modern, yang minimalis, dengan kualitas yang sangat memuaskan. Insya Allah nanti pengawasnya di lapangan bakal diawasi tukang atau pekerja yang sedang dikerjakan. Gitu. Kami memang cukup untuk 2 atau 3 orang. Mau makan, tempat makan cuman ya di mana lagi? Cuman di daerah itu aja kan, ruang sedikit itu dikasih meja bunda. Istri lagi masak atau suami masak, langsung makan di meja bulat. Nanti saya beri nanti itu sekat ruangan antara ruang tamu atau tempat ruang keluarga. Kayaknya tadi ini ini gambarnya saya sekat kisi-kisi HPL, tapi memang agak kelihatan sempit ya, bisa dibilang sempit, bukan nggak agak sempit, nanti bisa dilihat. Itu kan tergantung selera masing-masing. Kalau ada privasi sedikit, kalau mau nggak terganggu privasi antara ruang keluarga atau ruang tamu, kan bisa kita sekat dengan kisi-kisi HPL. Tapi kalau mau lapang aja, nggak mentingin privasi, itu bisa langsung kebuka ya, para gabung antara living room dan ruang tamu ya. Ini aset yang dari file juga saya ambil. Itu makanya itu, kalau kita ambil di warehouse kadang loading lama, kadang file yang kita download nanti download terus sakit kepala nanti. Guys, ini aset dari Enscape itu komputer. Kita Frigo scale lagi, meja desknya, meja desk untuk kerjanya. Ini kayaknya nih untuk anak ya, untuk anak yang baru SMP atau SMA. Ini kayaknya nih tanah nih nggak bisa ditambah lagi. Kayak ini bukan bukan mubazir juga sih. Ya kalau ada nanti rezeki yang pemilik rumah ini kan bisa disewakan lagi atau dijual lagi. Nah itu pentingnya kualitas pembangunan setiap rumah yang akan kita bangun, karena itu sudah termasuk aset dari properti kita juga mikirin itu. Karena ada aset, apalagi bangunan itu juga masuk aset itu, seperti itu. Kalau kualitas bagus,
dengan developer yang atau kontraktor yang memiliki tukang yang bagus itu mementingkan integritas dan kredibilitas perusahaan mereka nggak main-main kalau soal kualitas. Insya Allah kualitas nomor satu. Pastilah orang bakal bikin bakal mikirin long term lah, jangka panjang. Bisa bilang tadi kalau emang itu kan kayak ini 2 kamar itu nggak bisa di-expand lagi, dibesarkan karena udah kalau ditingkatkan juga nggak bisa karena itu sudah pakai fondasi fondasi batu kali dengan penampang 15x15 kolomnya. Kalau dinaikkan lagi itu kayaknya daripada kerjaan membongkar dan kita tambah lagi penampang kolomnya dan kita kasih cakar ayam di tengah, saran sih mending beli tanah atau duit yang mau dipakai itu dibikin aset yang lain atau rumah yang lain yang lebih besar tuh ya. Itu makanya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing manusia ya. Makanya itu tipe 36 ini untuk budget yang sekitar ya ini. Nanti insya Allah nanti kita bikinin nanti nih berapa nih hasil total anggaran yang kita rumah ini dibuat ya. Nanti kita tampilkan di sesi selanjutnya untuk perhitungan RAB bangunan ini. Tuh. Ya mungkin lah mereka udah ada dana sekitar 100 atau 200 juta atau 180, 150 mikirin bikin rumah P45 atau 60. Mohon maaf nih misalnya kerjaan stagnan, nggak dinamis untuk untuk hasil per bulannya misalnya kayak gitu kan. Kalau nggak ada cari rezeki sampingan, itu kan kayaknya tuh biasanya butuh waktu lama untuk kita kan mikir rasional ya, untuk konsumen atau orang tersebut untuk mendapatkan pundi-pundi cuan yang lebih. Kalau untuk tipe 45, 60 atau 90 tadi bikin itu paling kalau 90 700-800 juta tuh udah harus ada di tangan itu. Bang, berapa itu ukuran standarnya per meter persegi untuk bikin rumah? Borongan upah dan borongan bahan. Oke, kalau soal itu mungkin nanti di sesi pembuatan RAB kita diskusikan. Dan bisa itu membuka pemikiran kalian mitra Kun, mitra Chan, agar apakah saya harus membuat atau membuat rumah sekarang atau enggak. Mudah-mudahan dengan video video kita ini bisa menambah pengetahuan bagi Anda semua mitra Kun, mitra Chan, paham tentang properti lebih lagi seperti rumah hunian, rumah tinggal. Lagi sekarang ini untuk anak-anak Gen Z anak Gen Z sekarang atau Gen Z kan udah pada bisa cari rumah sendiri, udah pada bisa cari uang sendiri. Makanya sekarang udah jika ada uang berlebih, mikirin masa depan jangka panjang, makanya lebih baik investasi ke tanah atau properti. Cuman itu aja. Tanah, properti, emas kan.
Kalau mau main di kripto atau main di Bitcoin terserah kan. Ini kan kita bikin rasional aja. Investasi terbaik apa bang? Investasi terbaik kalau menurut Islam ya, doa anak soleh dan doa anak yatim. Ini menurut saya. Oke, nah, ya kan? Memang itu guys. Membuat rumah atau bikin rumah dengan rapi, dengan tertata itu sangat memakan waktu yang lama. Apalagi sesi untuk kita kasih tekstur untuk setiap komponen-komponen mobiler di bangunan tersebut atau furnitur ya. Mobiler itu biasanya bahasa untuk kontraktor di bidang pengadaan almari, kabinet di pemerintahan ya, mobiler, mebel mobiler. Kalau orang awam itu kan furnitur kan. Apa bedanya bang? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Furnitur itu lemari, contohnya lemari, nakas, kabinet, kitchen set enggak sih, kitchen set juga bisa sih, meja, kursi, mobiler juga furnitur namanya. Koleksi juga saya salah ya guys. Kalau menurut saya sih itu furnitur sama mobil sama aja, di bahasa penempatan pemakaiannya itu yang dibedakan. Ini saya ambilin aset-aset yang sudah saya simpan di file. Ini bak mandi plastik ya. Rumah sebesar ini bisa kita bikin kamar mandi kering ya. Kita pakai shower ya. Ini bak air plastik yang diameter 0,8 kubik ya, 0,8 kubik. Lebar toilet 1,2 ya, panjangnya itu 3. Tiga dari SKS ya. Oke guys. Ini kita bikin untuk dinding kamar mandi ya. Kita kasih keramik ya. Keramik terrazzo nanti saya bikin nih teksturnya. Itu biasanya tinggi keramiknya berapa bang? Kalau dari lantai toilet itu tergantung sih, tapi setidaknya itu 1,5 ya. 1,5 itu udah paling standar lah. Karena kita memikirkan bagaimana nanti kita kalau memakai gayung kita guyurin ke badan kita, ke kepala, tergantung tinggi orang tuh ya. Nah, dia pakai gayung nih, strike, air tuh nanti kan nggak kena ke dinding bata atau dinding yang cat. Nah, tergantung dari tinggi dari dari penghuni atau konsumen yang akan tinggal. Ya itu kita tanyain, kita liatin kan tinggi dari konsumen tuh berapa. Itu secara logika memang iya, standar 1,5. Memang tergantung dari tinggi masing-masing pemilik rumah. Ini kayaknya AC nggak saya kasih ya. Kayaknya AC nanti di ruang kamar utama. Kipas angin cuman di kamar kedua. Nah, itu saya pakai, itu saya beri stop kontak untuk TV ya.
menurut kalian ini kalau saya kasih itu kan saya kasih kisi-kisi itu tengah, apakah terlihat sempit atau enggak? Saya sih emang sempit karena itu panjang 4 tuh, itu 2 meter 2 meter sisa lagi. Saya bikin ini tadi rumah kan, nah, itu kan ngalir aja di otak tuh, apakah orang ini perlu ada tamu masuk rumah atau di luar? Pastilah ada tamu ya kan kalau berkunjung ke rumah. Kalau nggak mau masuk di rumah, tinggal nanti dibikin gazebo nanti di halaman. Tapi nggak mungkin kan, kalau hujan gimana? Harus ada ruang tamu. Karena ruang tamu itu ada komponen utama dari, termasuk komponen wajib bagi setiap rumah hunian. Nggak mungkin tamu udah datang nggak ada ruang tamu. Oke guys, ini tampak dari luar dari bentukan arsitektur rumah kita yang telah kita isi komponen-komponen dari furniture rumahnya.